tahiyyatuhum fiha salam. Assalamu qawlan min rabbir rahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dalana wa hadana. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina maulana Muhammadin nurul anwar sirrul asrar wa triyaqil ghirfta hababil yasar sayyidina maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhir adada ni'amil fadlih ma ba'd. Faqala bisrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Nawina at-ta'allum wa ta'lim wa tadhkir wa tarki wa nafa wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hatta ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wad du'a ila al-huda wa dilalata ala khairi wa tiwa maradatihi wa qurbihi wa sawabihi wa sul khatimah ma'al lutfi wal afis wal akhir wa fid din dunya wal akhirah wa ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji syukur selalu kita panjatkan, selalu kita bersyukur atas yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan nikmat kepada hamba-hambanya. Dan tepat pada pagi hari ini insyaallah kita masih berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Selalu berangkatkan salam selalu kita sampaikan kepada junjungan Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentang Dikru Hadramaut Tarim. Ada satu daerah, tepatnya di daerah Yaman, disebut dengan kota Hadramaut. Hadramaut yang melahirkan 1001 wali di sana. Gitu. Di daerah kota tersebut. Banyak daripada guru-guru kita yang dimana beliau menempuh pelajarannya bertahun-tahun. Bahkan ada juga dari kakek-kakek beliau yang masih bersambung sanadnya yang ada di sana. Contohnya yang kita banyak ketahui Habib Omar. Banyak murid-murid beliau yang ada di Asia nih, termasuk di Indonesia. Dan juga sebaliknya, banyak anak wong-wong yang dari Tarim itu datang berkunjung ke Indonesia. Banyak yang dari Hadramaut itu banyak datang ke Indonesia. Karena Indonesia ini melahirkan juga wali-wali yang karismatik. Contohnya semisal yang pernah ada di zaman dulu, Habib Saleh bin Husain Al-Hamid Tanggul. Terus Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Fagi, ayahnya. Jadi banyak. Jadi saling bersinergi, tidak saling cekcok. Bahkan semakin kita kenal, bahkan ketika beliau ada di daerah kita ataupun kita yang ada di daerah mereka sambut dengan baik. Saling belajar. Maka di sini akan jelaskan tentang cak mana sih Hadramaut. Ada yang mengatakan bahwasanya Nabi pernah ngomong perempuan ketika di akhir hayat beliau. Ada yang ngomong, sebagian mengatakan bahwasanya beliau itu meninggal ummati. Ada 3, tidak salah yang anda ingat. Kemudian ada lagi yang disampaikan as-shalah. Yang lalu yang terakhir apa? An-nisa. Itu. Tapi yang sebanyak kita ketahui, yang kita tahu ummati. Gitu. Ada lagi as-shalah dengan an-nisa. 3 kan jadi umatku, as-shalat, yang ketiga an-nisa. Itu. Nabi pernah ngomong perempuan ini adalah tiangnya negara.
tiangnya suatu negara. Baik buruknya negara tersebut tergantung dari betinanya. Itu. Maju pesat atau mundurnya negara tersebut tergantung dari betinanya. Hadramaut. Kalau kita pengen jelas ke dia Hadramaut, itu seluruh dari mereka itu tidak pakai satu pun yang pakai baju yang warna-warni. Perempuan yang ada di sana. Itu. Perempuan yang ada di sana. Seluruhnya pakai pakaian hitam kalau. Itu kalau di daerah Hadramaut itu. Bahkan apa? Saking luar biasanya ulama di zaman dulu beliau punya anak. Ali bin Abi Thalib ini punya anak. Punya juga anak cewek. Setiap malam Ali bin Abi Thalib ini rumahnya pasti dimatikan lampunya. Setiap malam itu. Wong heran. Ali ini ngapa dak kati lampu apa di rumahnya? Aku bukan kati lampu, di rumahku ada lampu. Cuman apa? Aku biasa kok malam aku matikan lampu di rumah supaya wong lain setiap lewat rumah aku tak pernah terjenguk. Cak mano sih bayangan anak cewek aku. Baru bayangan. Itu. Sejak itu ulama dulu jago dia punya anak betina. Itu. Jadi kalau kita jelaskan tentang perempuan ini ibarat ini permata. Kalau kita pikir, kalau seandainya ada wong lain tahu di mana tempat harta kita, kira-kira ini tak kita, was-was tak kita, was-was. Itu. Jadi simpen permata itu sesimpan-simpannya sampai tak kejingon oleh wong lain, sampai tak kenal oleh wong lain. Itu. Jadi perempuan yang bagus itu, perempuan yang soleha itu, perempuan yang judes. Perempuan yang judes, tidak jelalatan. Itu. Dia tidak galak dirinya tampil di tempat yang lain, tidak galak dirinya viral di tempat yang lain. Itu betina yang bagus. Ini hari langka luar biasa. Oh, langka di mana? Di antara 1000 mungkin sih kok. Itu perempuannya. Tidak galak hobi dia dengan ngomong dengan yang lanang lain, tidak galak. Kalau ada lanang yang nyaut ngomong duluan, dia nyegak pula. Siapa kok? Itu. Bukannya malah ngelembut. Oh, siapa ini? Itu. Ada yang semacam ini, betina yang semacam ini. Ada. Itu. Ada misalnya lanang lain langsung lengos dia. Itu. Menjaga diri. Di Hadramaut sana banyak. Luar biasa. Itu. Bahkan kalau kita jangan nyelaskan ulamanya. Tukang sapu yang ada di sana rata-rata hafal Quran. Tukang sapu. Itu. Wong nyago pasar di sana bukan ngitung-ngitung harga yang rugi, bukan. Hafal Quran, baca kitab. Itu, ngidup ke buhur, hafal buhur. Ada asap-asap gitu. Baca maulid. Nyago pasar ini, nyago warung. Itu wong yang biasa tapi hafal Quran. Cak mana kalau ulama-ulama yang ada di zamannya. Gitu. Jadi kembali lagi dari apa kita bisa tak? Paling tidak usahlah kita nak bahas tentang negara, jauhnya. Gitu. Tak pacak negara, berkehidupan desa kita ini. Gitu. Tak pacak provinsi buat di lingkungan kita ini. Gitu. Makanya sudah lama kami ajarkan yang cewek-cewek ini jangan kalau keluar jangan lepas jilbabnya. Gitu. Yang keluar ini jangan sampai dia terlepas dari hijabnya. Gitu. Entah dia belum balik ataupun sudah balik. Karena dingok dari zaman sekarang inilah bahaya. Kalau lah sudah ada syahwat, nak mandang lagi. Gitu. Nak terkangkang lah sudah jadi. Teko budak kecil dicabuli. Gitu. Berarti kan semakin zaman canggih, semakin luar biasa maksiatnya. Tidak putus. Bahkan lebih kejam lagi dari itu. Dajjal belum metu. Mana metu? Gitu. Jadi perempuan-perempuan yang ada di sana maju. Itu. Majunya bukan telanjang, bukan. Ada yang pernah
sempat ngatur. Katanya bahwasanya kita nih katanya hidup di zaman modern. Untuk apa lagi sekarang kita nak pakai baju apa nih yang serba apa nih? Tertutup. Alam kita pakai baju tertutup tinggal di hutan. Ada orang sebagian ngomong macam ini. Ini wong kata agama ini. Gitu. Terus apa? Ada ulama ngomong, kalau misalnya kita ngikut ke modern, kalau misalnya kita ngikut ke trending, kalau misalnya kita nak ngomong kita paling apa? Ngetop lah apa biasanya kalau bahasa kita ngikut ke modern ini? Ngetren. Yang baju-baju kurang bahan itu. Apa kita bakal ini apa nih? Jingok dengan hewan-hewan. Kero, ayam, kambing. Dari awal dia lahir ini hari sampai sekarang tidak pernah berbaju. Ini. Kalau kita nak ngomong trending, cewek-cewek yang ini hari yang bajunya kurang bahan itu dikata ke trending, sudah kita kalah sama hewan kalah. Gitu. Kalau nak dibandingkan dengan hewan dari dulu dia lahir ini hari sudah mati masih tidak berbaju. Itu. Bukan berarti perkara trending, trending. Besar bahayanya besar, mudaratnya banyak juga. Azabnya cepat. Kan mengundang azab namanya, enggak boleh. Apalagi yang sudah ngaji, tahu ilmunya, sudah bisa ngaji Quran, tapi tidak bisa diamalkan. Itu hati-hati. Jadi luar biasa. Yang di ada daerah Hadramaut. Tapi Hadramaut ini kalau kita nyengok, kok saya daerah sana cak gersang gitu. Tidak kate apa nih cak perkotaan, karena mereka di sana lebih mementingkan diri dia untuk mengejar akhirat daripada perkara dunia. Cak mana saat dikata ke kita ngejar dunia tapi dapat akhirat, cak mana maksudnya? Kita ngejar ke dunia tapi akhirat dapat. Cak ini kalau misalnya kita begawi memang gawe dunia, tapi niat kita untuk akhirat, contoh nafkah, itu akhirat namanya. Tapi kalau misalnya begawe, agak aman aku dapat hasil ini, aku nak inilah misalnya apa misalnya perkara yang tidak ada satupun untuk akhirat. Aku nak kesini lagi kalau dapat duit, nak petinuan lah, itu. Nak apa nih? Keluar malam lah. Keluar malam bukan makan bukan. Ke satu tempat yang dimurkai oleh Allah. Nah, itu dunia untuk dunia sudah, tambah lagi maksiat. Itu kalau misalnya nafkah akhirat, ngidupku anak bini akhirat, terus investasi untuk akhirat misalnya aku kalau misalnya ini nak adalah paling tidak nyumbang ke masjid akhirat, doa apa niat dulu kan itu. Jadi ada salah satu ulama kita, ulama dari Madura itu namanya Kiai Nawawi Bangkalan, Kiai Khalil Bangkalan. Di Indonesia nih Bu, wong-wong dulu luar biasa. Di Padang ada juga, namanya Syekh Yasin Al-Fadani. Syekh Yasin Al-Fadani, dipanggil Syekh Yasin. Itu beliau hafal ratusan ribu hadis. Itu. Di Palembang pun juga ada ulama-ulama di zaman dulu. Tapi sekarang apakah mereka dulu sebagai proklamator, pejuang juga, pahlawan juga, tapi tidak dimasuk ke wong. Gitu. Yang masuk inilah, yang inilah. Kemana yang ulama-ulama kemana? Tidak tahu kemana. Gitu. Adanya mereka tapi tidak dianggap oleh wong. Kan sedih nyoknya. Padahal mereka mati-matian juga dulu berjuang untuk Indonesia. Berjuang juga untuk melawan penjajah dulu. Iya dulu. Ada dulu cerita Habib Salim. Dulu itu kakek atau buyutnya. Dulu pernah ada cerita bahwasanya dulu ini di zaman zaman penjajahan. Beliau ini dikenal dengan amar ma'ruf nahi munkar. Ketegasannya itu. Pokoknya kalau misalnya ada wong yang maksiat di depan dia, langsung ditabuknya. Beliau itu kemana-mana bawa tongkat. Jadi ceritanya dulu ada wong
Apa tuh wong kalau datang wong asing datang ke tempat kita namanya? Turis. Yang turis wong barat. Tahu-tahu dia nih wong barat, cara wong barat, gitu kan? Pakai baju kurang bahan. Akhirnya apa? Tidak pandang ya, langsung tabuk nih. Gitu. Wong barat tadi ngadu ke polisi. Yang perihal tadi. Pas ngadu ke polisi, apa kata polisi? Sudah, nyerah aku kalau beliau ini nyerah aku katanya. Kami yang polisi tidak berani katanya. Kata polisi itu. Kami tidak berani katanya. Akhirnya akhir cerita beliau ini hampir nak ditangkap oleh VOC kalau tidak salah. Iya, VOC. Itu yang ada Belandanya itu nah. Akhirnya apa? Dikejar Habib Salim itu tidak salah ceritanya. Pas dikejar oleh VOC Belanda tadi, beliau masih duduk rumahnya. Tapi pas waktu VOC nyingok keadaan Habib Salim itu di sampingnya ada singo. Di sampingnya ada singo. Nah sudah, suwailah polisi tidak berani nganu dia katanya. Padahal katik, duduk biasa dia di situ. Itu kan karomah Habib Salim. Itu baru ulama yang ada di Indonesia. Tapi cak mana sih keistiqomahannya? Cak mana sih adab dia dengan gurunya? Nah, kita lanjut tentang Kiai Khalil Bangkalan ini. Suatu cerita dia pernah naik kuda ini. Tentang adabnya dia dengan guru. Akhirnya Kiai Khalil ini nanya, delmannya bagus ya katanya. Kata wong tadi ya, yang apa tadi? Yang punya kuda tadi ya. Kata Kiai Khalil tadi nanya, delmannya dari mana misalnya? Delmannya dari mana? Delmannya dari mana? Kata yang punya delman tadi, delman ini dari Bima, dari daerah Bima, daerah Nusa sana. Akhirnya apa kata Kiai Khalil? Sudah turunkan aku katanya. Turunkan aku. Ngapa katanya? Karena aku punya guru yang berasal dari Bima. Aku tidak galak. Apapun yang berasal dari Bima, yang bisa aku pakai. Karena aku menghormati guru aku yang berasal dari Bima. Dihormatinya gurunya. Bahkan tempat gurunya pun juga dimuliakannya. Itu adabnya kita dan adabnya seorang guru, seorang murid dengan guru. Maka di Hadramaut pun juga sama. Itu bahkan lebih dari perkara tersebut. Maka disebutkan kata Habib Abdullah bin Umar bin Yahya ilal Habib Tahir bin Abdullah bin Husain bin Tahir kitaban, disebutkan diceritakan bahwasanya Habib Abdullah bin Umar bin Yahya dan Habib bin Tahir bin Abdullah bin Tahir kitaban min Jawa qala fihi wasalna ila Jawa wa qad ijtima'atu wa mudzakaratu akbal. Maka seperti yang Anda sebutkan tadi, beliau kita yang ada di Indonesia ini juga sama, kita belajar ke tempat mereka, mereka pun juga belajar ke tempat kita. Itu daerah Tarim. Dan walakin halu ma taqifu al kitabi la adu tukhlafu sa'ah. Bahkan banyak kitab-kitab di antara ulama-ulama kita, kitab-kitab yang berasal dari ulama-ulama Indonesia yang tersebar luas di daerah Mekah sana, yang tersebar luas di daerah Madinah sana. Contoh kitab Imam Nawawi, Al-Bantani, itu ulama yang berasal dari daerah Banten. Itu beliau ulama dari daerah Indonesia, tapi kitab beliau sebar sampai ke Menyari masih dipakai wong Mekah sana, masih dipakai wong Madinah sana. Berarti Indonesia ini punya kalau di hadapan wong Yaman itu luar biasa. Itu sebisanya dia bisa melahirkan ulama yang bisa ngarang kitab. Itu. Terus contohnya almarhum Buya Maliki, beliau punya murid, salah satunya Habib Hasan Baharun yang ada tinggal di daerah Malang. Beliau pun pernah buka pondok namanya Darul Lughah wa Dakwah. Hampir murid-murid beliau yang alumni dari sana
Ada yang dari doktor, ada yang jadi doktor. Itu. Jadi apa lagi? Kedubes ada jadi. Itu. Ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi membimbing wong haji. Itu. Murid-muridnya itu. Dan Habib Hasan Baharun ini gurunya muridnya Abu Maliki. Itu. Jadi tentang dari mana yang kita ajarkan ini tentang ihtiram alal ulama, menghormati daripada para alim ulama. Maka ada satu amalan tidak perlu banyak. Kalau kita nak belajar itu, kita seringlah baca Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kalau misalnya kita punya anak yang ngomongnya agak susah, agak kebelet, waktu di wahlul 'uqdatam itu diulang banyak-banyak. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Diulang terus itu, wahlul 'uqdatam min lisani. Wahlul 'uqdatam min lisani. Itu. Rabbi shrah li sadri, ya Allah. Shrah li sadri, terangkan hati kami ya Allah. Itu. Cerahkan hati kami ya Allah. Hilangkan kotoran yang ada di hati kami ya Allah. Wa yassir li amri, mudahkan perkara urusan dunia kami ya Allah. Mudahkan urusan perkara akhirat kami. Wahlul ini 'uqdatam min lisani, hilangkan kesusahan. Gitu. Hilangkan kepayahan yang ada di dalam lisan kami. Nah, makanya kalau misalnya anak kita susah ngomong lah, umur 7 tahun misalnya, ada umur 8 tahun, baca itu. Dibaca-baca terus. Entah dia tadi baru bangun tidur, entah dia tadi sudah sholat, insyaallah. Itu. Dalam jangka waktu seminggu. Tapi kalau misalnya kita pengen anak kita pintar, anak kita cerdas, sering baca ala-ala. Ala. Sabbihisma rabbikal a'la. Itu. Kalau misalnya anak kita udah hafal misalnya surah ala-ala, bisa juga. Gitu. Atau tidak, kita buat ke minum. Banyak caranya buat ke minum. Kita udah hafal surah ala-ala, baca Al-Fatihah. Al-Fatihah 3 kali, ayat kursi sekali. Itu insyaallah. Dah baca, kalau kita nak buat sekali dah baca berkali-kali. Sudah subuh, sudah zuhur, paling tidak 3 kali sehari. Itu insyaallah. Itu jadi untuk yang pengen kalau kita dapat keturunan yang soleh dan dapat keturunan yang menjadi keturunan yang dapat bawa keluarga kita menjadi penopang lagi, menjadi pelindung di akhirat insyaallah. Itu. Jadi itu untuk bagaimana kalau kita pengen sesuatu itu menjadi perkara yang sangat dimudahkan oleh Allah, perkara itu sangat dicintai oleh Allah. Paling tidak kalau kita dak pacak jadi ulama, kita cinta be jadilah. Tidak pacak jadi ulama, cinta be jadilah. Itu. Cinta be cuman jadilah. Paling tidak kenal be jadilah. Itu. Jadi itulah. Karena agama ini tidak pernah sedikit pun dari awal sampai akhir kita itu untuk diberatkan. Itu. Kalau misalnya sedekah tidak mesti 200.000, tidak mesti 5 juta. Ada 5.000, iya 5.000 sedekah kan. Itu. Ada aqua minum ini kita kasih. Karena memang tidak disusahkan, tapi kita dimudahkan dalam beramal insyaallah. Mungkin hadza minni. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.